Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dorothy Bertilai Sirambria. Saya mahasiswa semester 7 dengan NIM 1703030033, kelas A, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Oke, dalam video kali ini saya akan membahas tentang sebuah buku yang telah saya review dengan judul Masa Depan Identitas dalam Masyarakat Informasi. Digitalisasi informasi yang semakin meningkat telah menyebabkan masyarakat informasi, di mana semakin banyaknya informasi tersedia hampir di mana saja dan kapan saja. Digitalisasi terkait karakteristik pribadi dan informasi pribadi secara progresif telah mengubah cara kita mengidentifikasi orang dan mengelola hubungan kita dengan mereka, terutama interaksi virtual, misalnya melalui internet. Sebagian internet telah membuka ruang baru untuk kehidupan atau dalam artian lain virtual dan tambahan. Identitas digital tambahan yang disebut identitas virtual sedang diciptakan karena alasan keamanan, keuntungan, kenyamanan, atau bahkan kesenangan. Misalnya untuk komunitas rekreasi. Dulunya itu dikenal dengan identitas alami, misalnya penampilan pribadi seseorang di suatu counter sekarang menjadi virtual seperti akun pengguna di portal web, alamat email, ataupun nomor ponsel. Identitas dan paradigma virtual dan ganda ini mereka memberikan makna sebagai dunia fisik dan identitas jamak secara proses untuk menghadapinya, baik artefak baru maupun proses baru menentang definisi tradisional tentang identitas. Contohnya kita lihat bahwa identitas yang orang tampilkan di internet, di dunia maya seperti di Instagram, Facebook, WA, dan lain-lain terkadang tidak sesuai dengan kenyataan yang sedang terjadi. Misalnya di dunia misalnya di Instagram mereka mempostingkan sesuatu hal yang selalu bahagia atau selalu mempostingkan hal-hal yang menyenangkan. Hal tersebut tidak menjamin bahwa orang tersebut sedang bahagia. Bisa saja dia sedang menutupi kesedihannya dengan cara tersebut. Jadi menurut pendapat saya bahwa identitas virtual itu tidaklah sangatlah abstrak atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi. Orang jahat bisa dikatakan sebagai orang baik dan orang baik bisa dikatakan sebagai orang jahat karena adanya identitas virtual karena adanya media-media seperti saat ini. Oke, kita masuk pada pembahasan yang pertama, itu tentang mengidentifikasi konsep identitas. Identitas konseptualisasi mempresentasikan sejumlah tantangan yang bersumber dari sifat kompleks dan multidisiplin dari subjek identitas. Identitas domain dengan evolusi konten di mana konsep lama ditafsirkan ulang dan konsep baru dibuat dan melibatkan pakar dari berbagai cakrawala dan lokasi geografis berbeda. Pendekatan tradisional untuk konseptualisasi ini terkenal dan terdiri dalam menerima ahli untuk memberikan teori tentang subjek yang diteliti. Para ahli biasanya merefleksikan subjek dan menghasilkan model umum yang dapat diterapkan di situasi yang berbeda. Pendekatan lain dari mengidentifikasi kosakata dari istilah yang lebih sering digunakan dalam domain untuk mendeskripsikan subjek dan untuk mendefinisikan semantik setiap istilah dan hubungannya dengan cara yang akan memiliki sedikit ambiguitas. Oke, kita lanjut. Identitas sebagai konsep yang tunduk pada evolusi baru. Identitas juga merupakan topik yang terus mengalami evolusi dan interpretasi ulang.
mengingat perubahan luar biasa dalam teknologi yang sepenuhnya berubah dan membuat visi realitas yang usang. Misalnya, sistem online telah diaktifkan pengembangan bentuk identitas yang benar-benar baru seperti dalam kasus game online, di mana orang dapat menemukan kehidupan baru atau dengan kasus blog yang dapat digunakan oleh orang biasa seperti stan pribadi. Misalnya contohnya sekarang orang dapat menemukan, terkhususnya para gamers, mereka dapat menemukan kehidupan baru mereka saat mereka bermain game atau dengan kata lain bisa dikatakan juga bahwa mereka menyalurkan kesenangan mereka dengan cara memainkan game-game online. Oke, kita lanjut pada pembahasan yang berikut, itu tentang konseptualisasi formal versus informal. Konseptualisasi formal dan informal harus dianggap berguna sejak konseptualisasi formal berguna untuk memunculkan konsep-konsep yang sudah mapan dan sudah mapan. Konseptualisasi yang lebih informal lebih diadaptasi dalam hal konsep yang masih menjadi subjek evolusi penting. Konseptualisasi informal juga harus digunakan untuk menggambarkan konsep secara umum dengan cara yang lebih mudah dipahami dan lebih menarik. Oleh karena itu, gagasan untuk membuat pengetahuan itu eksplitif adanya jantung dari modal manajemen pengetahuan pertama yang menetapkan kekuatan tertentu, penekanan pada eksternalisasi pengetahuan. Oke, kita lanjut pada selanjutnya pada konseptualisasi dengan wiki dan blog. Bookmark sosial dan alat lainnya. Konseptualisasi subjek juga harus dipertimbangkan dalam perspektif proses yang berbeda, yang berkontribusi pada konseptualisasi yang baik pada si diskusi dan juga dari hasil yang terlibat dari konseptualisasi ini. Konseptualisasi ini dapat membawa hasil yang terlihat seperti kesadaran yang lebih baik tentang subjek yang sedang dikonseptualisasi. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi penciptaan atau pencapaian pemahaman umum yang mengakomodasi berbagai perspektif dan hasil dari interaksi antar aktor yang berbeda, konfrontasi ide dan perspektif, dan pembentukan konsensus. Selanjut. Raphael dan Ariel menunjukkan bahwa dalam penelitian mereka di Wikipedia 12, wiki paling populer yang ada di 10 teratas dari situs web yang paling banyak dikunjungi di internet, yang mampu menggerakkan Wikipedia untuk meningkatkan partisipasi yang membuatnya berhasil dalam praktek. Secara khusus terkait dengan Wikipedia dan kemungkinan semua orang menjadi penulis. Terus yang kedua adalah tentang blog. Blog merupakan sebuah metode lain yang dapat digunakan untuk mendukung konseptualisasi proses. Blog pribadi khususnya menawarkan kemungkinan bagi penulisnya untuk mengungkapkan keyakinan dan pendapat mereka. Menggunakan urutan kronologis teks pendek dan informasi dari mana pengunjung dapat mudah untuk memberikan umpan balik. Selain itu, mekanisme trackback memungkinkan penulis posting ketika mereferensikan postingan lain untuk secara otomatis menghasilkan tautan dua arah antara keduanya. Postingan memungkinkan pembuatan web link antara posting terkait, kontribut menyampaikan ide dan opini di dunia blog, atau istilah yang berarti ruang sendiri dari semua blog. Blogs, sifat konten yang diposting di blog dapat dikaitkan dengan narasi pendek dan mewakili bentuk yang dapat disesuaikan secara khusus untuk mendefinisikan masalah.
Oke, yang kedua adalah tentang bookmark dan pembelian teks sosial. Bookmark sosial atau penandaan kolaboratif menyediakan cara yang sangat sederhana, terdistribusi dan tidak mengganggu, tetapi ampuh bagi komunitas orang yang berbagai penanda sumber daya internet. Praktisnya, sistem bookmark sosial seringkali berbentuk browser internet ekstensi yang memungkinkan pengguna untuk menandai situs internet untuk mengakses kata kunci atau tag. Penanda yang berikut hidup sebenarnya dalam realitas virtual, seperti yang telah saya jelaskan pada bagian pertama tadi, bahwa kehidupan secara virtual seutuhnya tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi di kehidupan nyata, karena terkadang orang-orang yang kehidupan virtual lebih berbahaya dan lebih memakan risiko dibandingkan dengan kehidupan secara nyata. Contohnya itu ada berbagai kasus yang terjadi, yang pernah kita lihat bahwa ada kasus-kasus yang sering terjadi karena adanya kehidupan di dunia maya. Misalnya contohnya itu kasus pembulian yang dapat mengakibatkan kematian, di mana kita lihat bahwa kita tidak bisa menampilkan apa yang sesuai dengan orang harapkan atau apa yang orang ekspektasikan tentang diri kita sendiri, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan bulian terhadap diri kita dan mengakibatkan kita menjadi insecure dengan diri kita sendiri. Contohnya itu di dunia virtual atau di dunia maya, kita harus menunjukkan segala sesuatu yang baik adanya. Jika misalnya kita selalu menunjukkan hal yang baik, namun ada satu hal yang membuat kita menunjukkan sisi negatif kita, hal tersebut dapat mengubah pikiran atau pandangan orang atau penilaian terhadap kepribadian kita. Mungkin hanya ini yang saya jelaskan dari buku tersebut. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih.